Mari kita berdoa untuk kita belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus dari sorga untuk menerangi kami. Buatlah kami mengerti, sehingga kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita akan menghadapi hal-hal yang mungkin harus buat pilihan. Di dalam kehidupan kita ada banyak tantangan-tantangan. Ada banyak godaan-godaan. Dan segala sesuatu kita harus membuat keputusan di mana kita akan pilih. Pada saat ini saya ingin mengarahkan saudara-saudara kepada satu judul, yaitu janji bagi mereka yang takut akan Tuhan. Adapun dasar ayat yang saya akan ambil di dalam Mazmur pasal 25 ayat 12 bagian A. Satu pertanyaan di sini pemazmur katakan kepada kita, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Suatu pertanyaan yang saudara dan saya harus jawab di dalam kehidupan setiap saat. Siapakah di antara saudara dan saya yang takut akan Tuhan? Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, saat ini saya mau memberikan kepada saudara janji. Paling kurang ada 3 hal yang kita akan peroleh apabila kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab itu pertanyaan ini harus dijawab di dalam hati kita pada saat ini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Berbicara mengenai orang yang takut akan Tuhan, itu berarti saya sudah katakan, itu berarti ada satu tantangan. Ya. Ada hal yang harus kita putuskan. Saat ini ada 2 hal yang mungkin siapa orang yang takut akan Tuhan yang pemazmur katakan yang saya boleh ambil, yaitu di dalam ayat yang ke-16 dari Mazmur pasal 25. Berkata, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Konteks ini adalah Daud yang mengatakan, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Sebab aku sebatang kara dan tertindas. Aku sebatang kara dan tertindas. Kalau saudara-saudara berada pada posisi itu, apakah saudara akan menjadi orang yang takut akan Tuhan? Pemazmur dia katakan, Tuhan berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Itu adalah satu ungkapan bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Di dalam situasi yang dihadapi sebatang kara dan tertindas, dia sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara dan saya mungkin juga mengalami hal-hal yang sama, yang mungkin juga di dalam kehidupan, walaupun mungkin tidak sama seperti pemazmur, tetapi mungkin paling kurang saudara dan saya menghadapi hidup sebatang kara dan tertindas di dalam kehidupan kita. Saudara, sama seperti Daud, dia mengambil satu keputusan karena dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Kristus Yesus, belajarlah sering mengeluarkan kata ini, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Itu berarti kita menyadari bahwa kita sangat membutuhkan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Di saat kita tertindas dengan masalah-masalah yang kita hadapi di atas muka bumi ini, yang mungkin itu menjadi saudara dan saya akan tinggal seorang diri saja dalam prinsip itu. Satu tantangan bagi kita. Hendaklah kita sama seperti
Raja Daud, Tuhan, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Saudara, apa yang dia hadapi pada saat situasi sebatang kara dan tertindas? Apa yang dia alami? Mari kita lihat ayat 17 dan ayat 18. Dia katakan demikian. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Hatinya sesak. Hatinya dipenuhi dengan masalah-masalah. Dia katakan, lapangkanlah hatiku yang sesak. Orang yang hidup sebatang kara yang tertindas dalam konteks ini, hatinya sesak, dipenuhi dengan masalah-masalah. Sebab itu kita bermohon, Tuhan, lapangkanlah hatiku. Yang kedua, keluarkanlah aku dari kesulitanku. Orang yang hidup konteks sebatang kara dan tertindas ini adalah orang yang menghadapi kesulitan. Dan pemazmur katakan, Tuhan, keluarkanlah aku dari situasi ini, dari kesulitan yang aku hadapi. Ayat yang ke-18, yang ketiga, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Pemazmur mau mengatakan kepada kita, di saat kita hidup sebatang kara dan tertindas, itu berarti kita dipenuhi dengan sengsara. Dan dia katakan, Tuhan, lihatlah sengsaraku, tiliklah sengsaraku. Itu juga adalah dipenuhi dengan kesukaran-kesukaran. Dan pemazmur mengatakan, tiliklah juga kesukaran-kesukaranku yang aku alami. Dan mungkin kita akan menyadari, Tuhan, mungkinkah kenapa saya menghadapi itu? Mungkin saya melakukan kesalahan. Dan pemazmur katakan, ampunilah segala dosaku. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Kristus Yesus, orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang akan menghadapi orang-orang yang menghadapi masalah-masalah, sehingga di situ akan terbukti dia tidak takut, dia akan takut akan Tuhan. Masalah yang dia akan hadapi berbagai-bagai masalah. Pemazmur dia hidup sebatang kara, pemazmur dia tertindas. Semuanya itu dia hadapi dan penuh kesulitan, penuh sengsara, penuh kesukaran, dan hatinya sesak, dan penuh masalah dalam kehidupan, dan dia memohon kiranya Tuhan mengampuni. Itulah yang akan terjadi. Kenapa semua itu terjadi? Dalam ayat 19 mengatakan, lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Rupa-rupanya, saudara, ada banyak musuh yang memusuhi kita. Yang dikatakan ini, mereka membenci kita dengan sangat dalam. Wahyu 12 ayat 12, setan itu mengetahui waktunya sudah singkat, maka dia dengan geramnya yang dahsyat kepada kita semua. Saudara dan saya mempunyai tugas di dalam kehidupan kita untuk membawakan kabar baik, dan setan tidak suka akan hal itu. Dan itu mungkin menjadikan saudara dan saya menghadapi masalah-masalah dan ujian. Apakah saudara akan tetap takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita, ataukah kita akan mengikuti arus? Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Kristus Yesus, kita banyak musuh yang membenci kita karena kita berada di dalam kebenarannya, di dalam Yesus Kristus, dan setan tidak suka akan hal itu. Maka ujian-ujian datang kepada kita. Kita akan hidup seperti orang sebatang kara. Kita akan hidup di dalam kehidupan kita seperti orang yang tertindas. Dan itu adalah ujian kita. Apakah kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan? Sekarang kita akan lihat, apabila kita adalah orang yang takut akan Tuhan, apa janji yang Tuhan akan berikan kepada kita? Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan yang boleh menjadi bagian bagi kita. Ayat Mazmur 25 ayat 12b mengatakan,
Jadi, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Pertama, janji Tuhan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara takut akan Tuhan, masalah apapun juga yang terjadi, tidak usah takut, tidak usah ragu. Janji Tuhan berkata, kepada kita Tuhan akan tunjukkan jalan mana yang harus kita jalani. Oh, bukan main, saudara. Tuhan menyiapkan jalan bagi kita. Tuhan menyanggupkan kita untuk membuat keputusan jalan mana yang harus kita jalani. Itu pertama janji yang Tuhan karuniakan kepada kita. Yang kedua, ayat 13 dari Mazmur 25. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Wah, bukan main. Apabila kita takut akan Tuhan, walaupun dalam suasana apapun juga, janji berkat bagi kita, kita akan menetap dalam kebahagiaan. Sukacita sorga, saudara. Kita akan menetap di dalam kebahagiaannya. Oh, bukan main, saudara. Dan kebahagiaan itu, dikatakan selanjutnya, anak cucunya akan mewarisi bumi. Suatu kebahagiaan janji Tuhan. Yang akan menjadi bagian bagi kita apabila kita takut akan Tuhan. Berikut, janji yang kita akan peroleh juga dalam ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Tidak usah takut, saudara. Menjalani kehidupan di atas muka bumi ini walaupun sengsara dan lain-lain. Firman Tuhan berkata, apabila saudara dan saya adalah orang yang takut akan Tuhan, maka janji firman Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Wah, bukan main, saudara. Betapa senangnya. Bab itu dikatakan menetap dengan bahagia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Di saat Allah bergaul karib dengan kita, perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Senangnya, saudara. Janji apabila saudara dan saya adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang saya boleh jabarkan ini 3 besar tapi boleh menjadi 5. Yaitu, Tuhan menunjukkan jalan yang harus engkau pilih. Yang kedua, engkau akan menetap dalam kebahagiaan. Yang ketiga, anak cucumu mewarisi bumi. Yang keempat, Tuhan akan bergaul karib dengan saudara yang takut akan Dia. Dan yang kelima, perjanjiannya akan diberitahukan kepadamu. Sukacita surga, saudara, menjadi bagian bagi kita apabila kita takut akan Tuhan. Sebab itu pertanyaan ini, saudara renungkan dan saudara jawab di dalam kehidupan saudara-saudara. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Semoga saudara-saudara pada saat ini mengambil komitmen untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang yang akan selalu dengar kepada Tuhan. Menjadi orang yang selalu melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan di dalam kehidupan kita, walaupun kita menghadapi berbagai masalah, kita tidak perlu takut dengan hal itu. Karena janji berkat Tuhan yang akan menjadi bagian bagi saudara dan saya. Yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita setiap saat. Dia akan selalu menunjukkan jalan yang harus engkau pilih. Engkau akan hidup dengan penuh kebahagiaan. Bagian situ, anak cucumu mewarisi bumi. Tuhan akan bergaul dengan engkau. Bagian itu, Tuhan akan kasih tahu apa janji-janji Tuhan kepadamu. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati firman ini.
Saya bawa di dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, karena pada saat ini kami boleh diingatkan suatu janji, di mana apabila kami menjadi orang yang takut akan Tuhan, kami akan memperoleh berkat-berkat yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Tuhan akan menunjukkan bagi kemana kami harus memilih jalan yang harus kami jalani. Kami akan hidup bahagia di atas muka bumi ini, bersama anak cucu kami akan mewarisinya. Tuhan akan selalu bergaul karib dengan kami ya Tuhan. Dan di saat Tuhan bergaul karib, Tuhan akan memberitahukan akan semua janji-janji Tuhan. Suatu janji kebahagiaan bagi kami. Apabila kami menjadi umat Tuhan yang selalu takut akan Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara di dalam kehidupan setiap saat. Biarlah saudara-saudara tetap berkomitmen dalam situasi apapun juga. Tetap takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan akan selalu memberkati saudara-saudara hari ini dan seterusnya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan selalu tetap menjaga dan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Dan setiap hari Tuhan di sorga akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan, karena membawa doa berkat ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.